Dari awal kita pesan gerobak itu kita ditipu mas, ceritanya mas. Jadi kita kan pesan gerobak, kita udah DP separuh mas, separuh lebih malah. Tapi sama bapaknya yang buat itu belum dibuatin sampai hari ketentuannya. Kan biasanya buat gerobak itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kan. Nah itu kita udah DP di awal. Nah pas harusnya udah jadi, malah saya ke sana sama bapaknya malah gerobaknya nggak dibuatin. Sampai sekarang uangnya belum dibalikin mas. Berarti kayak ditipu orang gitu mas ya? Iya. Terus gimana mas tanggapan mas? Ya namanya kan juga usaha toh mas. Itu kan kayak bentuk cobaan awal kita usaha kan ada-ada aja kan. Kita juga nggak bakal tahu, nggak bisa prediksi kan mas. Ya kita sebisa mungkin dijalani aja padanya. Pasti bakal diganti nanti. Mas ini sehari bawa berapa ini mas? Kilo atau apa ini mas? Saya hitungannya per kilo ubi madunya mas. Per kilo? Ya. Bahan pokok ubinya. Ini ubinya diapain dulu nih mas? Ubinya direbus terus dihalusin. Terus tambah sama tepung sama resep. Berarti udah dikupas dulu, Ya. direbus sampai mateng. Direbus dulu baru dikupas. Oh baru dikupas. Iya. Soalnya kalau dikupas dulu kan kita ngabisin waktunya malah banyak. Mending direbus dulu baru dikupas. Ini nggak pakai tepung mas? Pakai tepung ini. Pakai tepung ya. Tapi sedikit ya mas ya? Ya. Banyak ubinya ya? Betul. Buat ngimbangin aja mas, biar teksturnya ngembang sama jadi bola ubinya yang Ini bagus. ubinya datangan dari mana nih mas? Ini ubi dari asli desa saya mas. Kemarin ngambil setengah kintal dulu, tapi baru 3 hari udah Habis. belum habis tapi Udah udah habis. minta lagi. Alhamdulillah ya, Mas. Soalnya ternyata setelah buka ini peminatnya di Solo lumayan. Lumayan ya mas ya. Dulu awal-awal kalau masih inget tuh pertama kali jualan tuh laku berapa mas? Ya mungkin nggak tahu gimana ya mas. Mungkin udah rezekinya jualan di sini. Pas pertama grand opening itu malah sebelum saya buka itu udah ada yang nunggu. Sudah ada yang nunggu? Udah ada yang Masya nunggu. Allah. Terus sebelum Isya itu udah habis. Kita buat Padahal itu bawa berapa kilo tuh mas? cuma 3,5 itu sama ya ubi selimut. 3,5 ya? Masya Allah, alhamdulillah mas ya. Kalau sekarang mas, kalau boleh tahu, kalau awal-awal 3 kilo, sekarang nih akhir-akhir ini berapa kilo nih mas? Kita sekarang yang ubi kopongnya 5 kilo, yang ubi selimutnya 1 kilo. Jadi kita buat adonan bahan bakunya ubi 6 kilo. Nah ini kira-kira kalau dibuat bulat-bulat ini ukuran berapa ini mas? Ya sekitar 1 kelereng yang besar itulah. Barang yang besar Ya. itu ya. Kalau dari teman-teman ini ada nggak mas yang Kalau remehin apa teman-teman rendahin gitu mas? paling cuma kayak ngebully gitu mas. Oh ini mau tolip usaha kayak ngomong. Ngapain sih usaha kayak gitu? Malu nggak mas? Ya gimana ya mas, kan kadang kita mikir, kan saya kuliah kan mas. Kadang tuh mikir nanti habis kuliah mau ngapain. Ya sebisa mungkin kan mumpung masih muda, masih belum punya tanggung jawab yang banyak kan. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin lah mas. Jadi kayak gini sebenarnya saya orangnya nggak gampang malu sih. Kan kalau katanya orang yang udah punya pengalaman kan kalau usaha itu ya kalau ada orang yang ngomong aneh-aneh atau ngomong ngejelekin kita kan kita harus tutup kuping. Jadinya ngembang kayak gini mas ya? Iya, dalamnya kopong. Dalamnya kopong. Ini kalau udah diangkat nggak ngempes lagi mas? Aman mas, selama tidak pecah. Bertahan lama. Ini udah hampir matang ini mas? Ini setengah mateng ini. Setengah matang ya? Ya kalau matang warnanya nanti agak coklat. Ini produk kita yang kedua ini namanya ubi selimut. Ubi selimut? Ya, ini di luarnya pakai kulit lumpia, di dalamnya ada ubi sama ada coklatnya. Oh, ini juga bikin sendiri mas? Ya, ini bikin sendiri tapi ngipetinya dibantu sama mbaknya. Oh, mbaknya yang ini satunya. Tapi selalu fresh ya mas ya? Ya, kita 1 hari bikin terus. Jadi kita nggak nyimpen bahan. Oh, selalu fresh ya? Ya.
jadi ya kadang-kadang cemooh dari orang-orang kayak gitu, ya udah kita nggak usah denger aja. Apa sih Mas yang bikin Mas kuat dengan kayak seperti ini itu? Yang pertama kan saya emang jiwa-jiwanya dari dulu, dari kecil udah jiwa usaha Mas. Seneng usaha ya Mas Iya, ya. jadi kayak gitu bukan sesuatu yang asing lagi lah didengar. Kalau boleh tahu ini usaha yang ini itu usaha yang keberapa Mas? Atau yang pertama kali gitu? Yang ini sebenarnya udah yang kedua kalinya Mas selama saya kuliah. Dulu emang pernah jualan apa Mas? Saya basicnya dulu di online shop Mas, Di online tapi shop. gara-gara ada ketentuan baru di online shop sama modalnya kan nggak bisa, kalau cuma sedikit aja. Ya jadi saya ganti profesi, ganti usahanya Mas. Dan sekarang alhamdulillah lancar jualan ini ya Mas Ya ya. alhamdulillah ada pemasukan sedikit-sedikit lah. Udah mateng ya Mas ya? Udah. Wih, warnanya cantik-cantik nih Mas. Nama saya Alif Nurjati. Asli dari mana Mas? Aslinya orang Wonogiri Mas. Wonogiri Mas Allah. Di sini Saya masih kuliah Mas. Kebetulan saya kuliah di UMS. Heeh. Ini udah semester 8. Kan banyak waktu kosong toh Mas. Ya saya manfaatin buat jualan. Ya syukur-syukur bisa bantu orang tua Mas. jadi cuman memanfaatkan waktu luang ya Mas ya. Iya betul sekali. Masya Allah. Soalnya saya seminggu itu cuma masuknya 1 kali. Emang dulu dapat inspirasi jualan kayak gini itu dari mana sih Mas? Dulu itu awal-awalnya bangun usaha ini dua Mas, sama cewek saya. Mhm. Nah kebetulan cewek saya itu hari ini kerja, dia diterima di pekerjaan di PT kan. Nah jadi saya yang handle sendiri. Sekarang handle sendiri Iya. ya Mas ya. Berarti ini karyawan ya Mas ya. Ya ini mbaknya yang bantu saya. Nah ini saya udah berjalan dari kapan? Saya baru berjalan 1 minggu, tapi orderannya alhamdulillah lumayan. Masya Allah, alhamdulillah ya Mas ya. Iya. Baru 1 minggu udah rame ya Mas ya. Awal mula Bobby itu sebenarnya singkatan Mas. Bobby itu bola ubi. Bola ubi ya. Bola ubi. Ndut itu karena teksturnya yang bundar, gendut gitu. Semua ya Mas ya. Ya, Itu namanya terinspirasi bola ubi. dari mana Mas? Itu inspirasinya pertama kan saya usahanya di kuliner itu pertama kali itu dessert. Kemarin kan dessert naik daun banget toh Mas. Terus gara-gara tiap sore hujan, makanya kita mikir lagi, kita nge-rebranding usahanya lagi, mau dibuat apa. Cari-cari di YouTube, dan pacar saya itu pernah nyobain bola ubi kan. Terus cari-cari bola ubi di Solo kan nggak ada, makanya kita berdua sepakat buat buka bola ubi kopong. Jadi resep itu belajar sendiri Mas ya. Resepnya kita belajar sendiri sama kita nyobain yang ada di Jogja Mas. Atau didak ya Mas ya Mas ya. Ya, otodidak. Saya itu pertama kali mencoba buat bola ubi, nggak langsung berhasil loh Mas. Berapa Ada- lama aja Mas? Mulai Banyak, Mas. gagal-gagalan gitu. Sekitar ya 10-15 kali nyoba. 10-15 kali. Tapi nggak pernah nyerah, nggak pernah nyerah. Gagal itu maksudnya gimana? Gagal ya kadang-kadang adonannya nggak pas, kadang-kadang nggak ngembang, gosong. Terus kan adonannya kayak gitu nggak bisa dimakan Mas, langsung dibuang. Terus kan kayak bola ubinya juga kan harus beli tuh. Makanya kita pas waktu uji coba itu banyak suka dukanya pokoknya. Tapi itu belum sempat berani jualan ya Mas ya. Belum sempet. Kita nyoba sampai berhasil baru